siap Bu. Insyaallah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf juga mengganggu waktu jenengan. Pak, nggih. Banyak kesibukan di sekolah. Sampai Ini malam. bulan-bulan MPLS mungkin penerimaan siswa baru. Jadi saya harus mencatatkan jenengan hari sesuai dengan yang saya jadwalkan untuk pendampingan 1. Pendampingan itu 1. Bagaimana kabarnya Bu Nafis? Panggilnya Bu Nafis, Bu Nafis. Nafis Pak, Bu Nafis. Bapak saya jadi. Saya juga Apa nggak punya. kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Ya. Baik Bu, hari ini tadi kan kita sudah bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah Bu Rosi ya. Saya jelaskan bahwa hari ini nanti fokusnya kita berdiskusi bagaimana perkembangan jenengan selama mengikuti LMS Moodle, LMS daring guru penggerak angkatan 11 itu, dan bagaimana jenengan menjalankan filosofi pendidikan PKD di kelas-kelas, kemudian apa saja kesulitannya yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Oke. Baik Bu Nafis, kita santai saja dengan Bu. Kita kayak ngobrol gitu, kalau jenengan nanti tegang lah, ketemu nanti unsur kekuatan dalam dirinya. Baik Bu, di sini kan saya bisa sebagai pengajar praktik, bukan sebagai dosen Bu. Saya itu sebagai mitra, sebagai rekan jenengan. Tujuan saya itu kayak 3 D itu, dengan sosok dengan sosok itu jadi mendorong panjenengan supaya nanti bisa mengerti atau membersamai Bu Nafis sampai lulus nanti. Amin. Betul Bu. Baik Bu Nafis, untuk pendampingan hari ini, kalau boleh tahu Bu Nafis selama kurang lebih 1 bulan ya dalam pendidikan guru penggerak ini yang sudah dilakukan atau capaian yang berkaitan dengan modul 1. Mungkin untuk berbagi praktek baik, saya sudah mulai mengembangkan di sekolah ini. Dari filosofi KHD, saya sedikit demi sedikit belajar. Yang namanya saya dari belajar di guru penggerak, berarti saya harus belajar bergerak juga di sini. Jadi saya harus belajar mengimplementasikan, belajar untuk melaksanakan dengan sesungguhnya dari filosofi tersebut. Mungkin dari filosofis misalkan yang pertama, mungkin yang jenengan ingat apa filosofis KHD yang jenengan ingat? Filosofi yang pertama itu yang saya ingat adalah guru itu sebagai penuntun. Ya. Yang sesuai dengan keahlian jenengan di kelas. Iya, kalau saya kan mengajarnya yang saya PJOK Pak. Oh, olahraga. Iya, olahraga. Saya berolahraga, jadi saya itu sering ini yang saya perhatikan ke anak-anak itu, saya sering menuntun anak-anak untuk melakukan suatu gerakan yang mereka belum bisa gitu. Seperti hal dasarnya itu senam pantai gitu, seperti sikap ini seperti apa gitu. Kan anak-anak karena takut atau bagaimana, saya harus menuntun mulai dari awal gitu. Untuk pelaksanaan awal itu seperti apa dulu. Itu pendampingan dari awal. Iya, harus memberanikan diri itu bagaimana. Baik Bu, Habis olahraga sudah bisa mengaitkan lah, menuntun, berarti praktiknya olahraga seperti ini. Untuk dukungan dari Capsek dan warga sekolah bagaimana? Untuk dukungannya sangat bagus Pak. Alhamdulillah kepala sekolah saya adalah kemarin juga ikut guru penggerak, jadi beliaunya itu tahu bagaimana step-stepnya itu bagaimana caranya pendidikan di guru penggerak itu bagaimana, terus untuk mempraktekkan dan mengimplementasikan di sekolah itu bagaimana. Jadi saya itu didukung penuh lah, alhamdulillah. Bisa kasih contoh kecil itu pada waktu kemarin saya mau itu jilid gitu. Ya. Waktunya kan saya belum pulang lah. Kemarin langsung udah pulang aja nggak apa-apa, nanti asalnya gampang nanti gitu. Nanti saya izin aja membuat surat keterangan itu bisa disimpan di Sipres gitu. Jadi bisa ada uangnya. Ada. Beliau memahami. Iya, memahami. Kayak waktunya dipersilakan untuk mempersiapkan pendidikan.
Kalau dukungan dari warga sekolah, Warga sekolah dari teman-teman sebetulnya kemarin itu saya awalnya takut nanti teman-teman wah jadi guru berat, nanti semakin sibuk, nanti sering meninggalkan jam pelajaran atau bagaimana. Tetapi karena semakin kesini semakin tahu, semakin teman-teman memahami gitu, jadi teman-teman pun juga ikut memberikan motivasi. Nanti kalau ada sesuatu yang baru, nanti tolong di praktek-prakteknya baik itu bagaimana diulang gitu. Kesempatan ya, kayak motivasi juga. Iya. Kemudian itu kan pasti dengan waktu lolos ya, lolos guru penggerak angkatan 11 ini pasti ada yang ditakutkan, kekhawatiran nanti begini. Kan jangan apa yang saya khawatirkan. Jelas itu Pak, kemarin itu saya daftar guru penggerak itu sebetulnya juga nggak sengaja daftar gitu. Terus pada waktu tes praktek itu juga banyak kendala sebetulnya. Terus wawancara juga gitu, banyak kendala gitu. Saya pikir saya nggak terima, mungkin enggak lah. Waktu praktek itu aja, praktek mengajar saya hanya tersisa waktu 10 menit itu karena saya ruwet gitu. Mungkin nggak terima. Ternyata waktu pengumuman nama saya ada. Terus gini, yang saya takutkan itu, bisa nggak sih saya membagi waktu itu terutama. Terus saya tuh menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin yang pernah saya tahu kan tugasnya banyak gitu kan ya. Bisa nggak sih saya gitu untuk menyelesaikan tugas sebanyak itu, atau kan saya nggak tahu seperti apa gitu. Terus waktu itu untuk pelaksanaan dan pendidikan itu, apakah saya nanti bisa menerima, apakah saya nanti bisa mengimplementasikan ke anak-anak, ke sekolah itu ketakutan saya seperti itu. Ada 3 ya, manajemen waktu, kemudian bisa nggak menguasai materinya, dan bisa nggak kira-kira nanti mengimplementasikan kepada siswa. Kemudian harapannya, pasti kan ada kekhawatiran, terus ada harapan yang ingin dicapai di kemudahan. Harapan awal saya itu sebetulnya simpel saja Pak. Semoga saya bisa selamat, bisa lancar, maksud saya lancar sampai 6 bulan ke depan, menyelesaikan dengan baik gitu untuk pendidikan guru pemuda ini. Terus untuk harapan-harapan lain, saya bisa menambah ilmu, bisa bisa menjadikan suatu contoh untuk teman-teman itu, terus bisa memberikan menularkan praktek baik untuk mereka. Harapannya bisa sampai lulus dan menularkan kayak apa ya, PPG itu pengimbasan. Pengimbasan. Kemudian kan itu harapan panjang ya, harapan 6 bulan atau setelah lulus. Kalau misalkan harapannya 1 bulan ke depan, yang diharapkan harapan untuk 1 bulan ke depan ini, ini karena ini saya masih mempelajari modul 1.1 gitu Pak ya. Saya harapannya khususnya di modul 1 ini saya bisa bisa memahami dari filosofi yang saya pelajari itu, dan saya bisa mempraktekkan di sekolah untuk anak-anak itu. Intinya di praktek baiknya, langsung di nggak lupa. Kembali ke daring. Itu selain Bu Kepsek memberikan dukungan masalah waktu ya, kesempatan jenengan misalkan mempersiapkan awal di rumah. Apa dukungan lain berkaitan dengan pembelajaran dari guru penggerak, dari kepala sekolah? Dari kepala sekolah Pak. Ya. Untuk daringnya. Dan rekan guru. Untuk daring selain waktu ya, itu motivasi dari mereka. Ya. Itu semangat mereka itu memang sangat saya butuhkan sebetulnya. Karena memang saya itu masuk di guru penggerak itu sebetulnya ada ragu-ragu gitu lah. Dari rasa ragu-ragu itu kan saya butuh motivasi dari mereka. Jadi pasti bisa Bu, pasti bisa. Jadi yang pertama itu motivasi untuk daring juga. Ya. Kalau dari segi wifi terus tunjangan internet kasih nggak? Kalau tunjangan internet nggak ada Pak, itu sekolah kecil ya. Kalau dari sekolah itu nggak ada gitu. Wifi. Ya, tapi alhamdulillah jaringan lancar. Ada wifi-nya ya? Ada. Terus kita masuk maju lah, meskipun di atas gunung kan luar biasa. Ya memang. Saya suka malah suka sekolah seperti ini.
adem aja. Sambil refreshing saya apa tadi mau saya foto-foto Pak. Takut tidak tadi takut saya nanti saya pulang ya. Udaranya Pak yang saya suka di sini. Jadi udaranya. mau mulai masuk posaran itu udaranya sudah berubah. Saya Dingin. ya dari Semen ke posaran itu sudah beda. Beda, Saya ya? rasakan udaranya. Oke. Baik lanjutnya. Nah, itu kan sudah 1 bulan mempelajari modul 1. Kan ya, cukup banyak filosofis pendidikan dari diajari mental. Nah, selama itu mempelajari itu kan pasti ada apa perubahan yang sudah jenengan lakukan. Apa perubahan sekecil apapun mungkin itu bisa bercerita. Perubahan apa yang sudah ibu lakukan di kelas sekecil apapun yang berkaitan dengan filosofis pendidikan KHD. Kalau di kelas itu berarti langsung ke anak-anak kan? Ya. Nah, efeknya ke anak-anak itu sekarang anak-anak itu sudah mulai berani menunjukkan diri. Kalau dulu saya suruh masih malu-malu terus nggak mau itu sering ada seperti itu. Jadi sebagian besar itu mereka seperti itu. Jadi mulai dari saya sedikit demi sedikit menuntun mereka, mendorong mereka, memberikan semangat kepada mereka. Jadi mereka itu yakin, oh nanti kalaupun saya salah, saya pasti nanti dibenarkan oleh benar. Saya nanti pasti dituntun. Benarnya seperti apa? Saya mencoba salah itu nggak apa-apa gitu. Anak-anak itu seperti itu, mulai muncul seperti itu. Jadi intinya dengan bisa meyakinkan anak-anak bahwa memang harus melangkah salah nggak apa-apa. Mencoba. Gini Bu Nafis, kalau jenengan biar nggak lupa, modulnya kan ada 3 itu kurang lebih. Itu kan nanti setiap modul itu kurang lebih ada 3 sub. Nah, ini kan modul setiap modul Pak ya. rata-rata modul 1 kan ada modul 1.1, iya. modul 1.2, modul 1.3. Nah, biar nggak lupa jenengan nggak usah banyak-banyak ini ya kertas ini kesedaran. Jadi Pak butuh paling nggak 3 kertas dan rangkuman kecil catatan modul 1, tulis saja nggak usah penjelasannya apa kira-kira filosofisnya KHD apa, tulis semua di sini. Nanti modul 2 gitu intinya apa, nggak usah penjelasannya. Ini yang tempat-tempat di kelas ini kan dulu janji mungkin jenengan nggak perlu buka lagi. Ingat selamanya. Oh berarti ada. Nanti di modul 1.1 ada menuntun, kemudian mengabdi kepada siswa, ada satu titik-titik yang kuliah dayani, tinggal suatu tulodo, ada banyak kan ini jenengan nggak lupa. Mengenakkan jenengan. Lebih praktis itu. Lebih praktis juga. Simpel itu kan cara lama cuma itu jarang dipakai sekarang. Padahal itu ampuh sekali. Intinya kita mencari inti sari dari setiap apa yang kita belajar. Lanjut Bu, terkait filosofi pendidikan nasional ya, dan itu pembelajaran apa yang mendorong panjenengan melakukan perubahan? Ya, kelas itu. Nah, di kelas itu kira-kira apa yang terletak hati yang mendorong panjenengan? Kenapa mau mempelajari modul? Ingin mengubah mindsetnya siswa. Yang terpenting itu bagi saya. Jadi anak-anak itu kalau tidak didorong untuk memberanikan diri, itu mereka tidak akan pernah mau mencoba. Itu yang sering saya temui di lapangan gitu. Begini, jadi setiap anak itu kalau seperti ketua kelas, karena ketua kelas itu mempunyai tugas nih, karena tugas dia sering memimpin temannya atau bagaimana itu nih. Tapi untuk yang lain tidak mau. Nah, bagaimana cara memeratakan mereka? Nah, dari situ saya harus menuntun mereka untuk memeratakan mereka. Menuntun mereka ya. Selain itu apa Bu yang jenengan dapatkan dari modul 1.1? Dari modul 1 yang saya dapatkan adalah trilogi pemikiran KHD yang itu 3 itu. Selain itu juga itu guru sebagai itu seperti petani itu Pak yang menanam bibit-bibit itu. Nah itu saya juga tertarik di situ sebenarnya.
mencari dulu karakternya anak itu seperti apa, dia itu bagusnya itu di bidang apa. Nah, di situ nanti kita bisa memberikan benih-benih apa yang cocok untuk dia. Oke, baik. Kalian jangan bisa apa itu mengerti lah kalau misalkan filosofis ini nanti kaitannya dengan apa itu udah. Kemudian responnya setelah panjenengan melaksanakan filosofis itu ya, respon dari peserta didik itu. Peserta didik senang Pak, senang. Bahkan mereka itu kalau sekarang apa ya, untuk melakukan praktek gitu, mereka antusias, termotivasi, antusias, terus berani, itu sudah menjadi. Jadi melihatnya bagaimana? Melihat respon Gitu. Ayo dicoba satu persatu gitu. Jadi dari mereka itu nggak ada yang musik nggak ada. Ya dengan apa dari ya kesadaran dari hati mereka itu mereka mau masing-masing. Kemudian itu selanjutnya itu hal baik apa yang sekiranya itu perlu diperbaiki lagi dalam dengan waktu menerapkan filosofis KHD itu apa? Hal baik yang perkiranya masih perlu diperbaiki itu dengan. Ya. Kalau saya sih yang perlu saya perbaiki adalah itu menambah ilmu saya, karena memang saya itu merasa ilmu saya dari sini itu masih kurang gitu. Jadi untuk memberikan ke anak-anak itu memang saya merasa masih terbatas gitu. Jadi saya harus banyak belajar, harus banyak mencoba gitu. Itu memang harus saya lakukan. Jadi belajar terus. Nah, selanjutnya Bu Nafis, kan pasti di dalam kelas itu ada perubahan konkret yang pasti. Seperti jenengan tadi anak jadi lebih pede, lebih pede tanpa utur-utur dan maju itu. Kira-kira hal tersebut yang telah jenengan lakukan dan jenengan tulis di jurnal Uniwan kemarin sudah Pak. Sudah. Oke, untuk aksi nyatanya Bu Dili kemarin buat apa? Ini Pak, karena kemarin sudah saya tuliskan. Ini jurnalnya buatnya melalui Canva ya? Bisa ya? Bisa Pak. Ini tentang apa ini? Maksudnya aksi nyatanya lebih fokus ke apa? Masih menuntun anak-anak Pak, dan kebiasaan menuntun anak-anak dan kebiasaan setiap hari anak-anak itu. Oh, lebih ke pembiasaan ya? Contohnya itu sebelum anak-anak melakukan KBN itu anak-anak harus berdoa dulu, Pancasila, Asmaul Husna begitu. Terus kalau waktu PJOK anak-anak saya latih untuk itu pemanasan, tetapi saya lepas. Jadi mereka harus mempersiapkan diri itu untuk kelas besar Pak. Untuk kelas 4, 5, 6 itu saya berusaha membiasakan diri seperti itu. Jadi yang menyiapkan bukan hanya ketua kelas, tetapi semuanya harus mulai bisa gitu, untuk memimpin pengalamannya. ada persiapan juga, Kadang-kadang kan bersama dengan teman-teman apa yang harus kita lakukan ke anak-anak itu kan memang harus dipersiapkan Pak, harus konsultasi lah sama teman-teman ya, yang guru kelas itu. Jumlahnya siswa 60 gurunya 10 kelas kepala sekolah plus penjaga 10 ya? semua. Sudah berapa tahun Bu Rosi jadi Pak? Bu Rosi baru 1 tahun. Dari 1 tahun? Iya. Saya lihat tadi luar biasa mungkin ada dokumentasinya. Nah itu. Kemudian terakhir itu terkait dengan portofolio digital. Sampun buat ada? Foto belum Pak. Yang kemarin di Loka kan nyicil ya? Jadi nyicil loh. Ya, bukan Pak. Di Google Sheet kemarin. Google Sheet-nya belum Ya. saya buka lagi ya Pak. Dari kemarin itu.
Ya itu memang nggak ada penilaian dari itu kan ini dari guru penggerak itu penilaian kan 50% dari hasil, 50% dari saya. Nah saya biasanya melihatnya nanti salah satunya di portofolio. Memang itu bukan baku artinya, cuma kan itu memudahkan jadinya. Ibaratnya kalau Google Drive kan filenya tidak rinci dalam artian hanya file. Tapi kalau Google Sheet, nah, itu kan ada langsung fotonya kelihatan. Kayak tata rapi gitu nih. Itu ke bawah filenya. Nah itu bisa buat jenengan kenangan nanti. Nah ada yang hilang buka itu. Oh ini saya juga ngajar, ini lokasi 1, ini foto saya dengan PP, dengan fase lah, ada semua itu. Semuanya kepada latihan gampang aku tinggal copy paste ke bahasa aja. Nah, kalau bisa tetap diusahakan ada dokumen. Nanti masih longgar saja dengan mungkin kan masih belum kadung ya. Nah, nanti yang waktu lokal 1 juga kita full membahas modul 1.1. Baca lagi. Nanti di sana yang aktif dengan itu kan saya hanya mendampingi dengan sering menjelaskan malah bagus lagi. Kan ada nilainya Bu. Baru kalau lokal P itu saya nilai. Nanti kalau fase kan biasanya di rupol itu tugas-tugas dengan bagi itu 50. Sama dari struktur nanti nilainya masuk di fase. Ya baru membuka gosip jadi pas lokal itu apa mulai sekarang dengan misalkan ini kan sudah masuk ya mengajar di lapangan atau ada sesuatu kan jangan lupa didokumentasikan apakah video apakah foto dijadikan tanggal sekian dan kan makanya saya perlu dengan apa itu rangkuman satu saya berusaha mempraktekkan ingat sesuatu dulu contohnya perandingan hasil awalan gerakan dulu baru diteruskan siswa langsung demonstrasi misalkan dengan Madya Manungkarso memberikan dukungan waktu jalan berdua dengan siswa sebuah asal satu boleh enak jangan nggak lupa nanti tapi kalau sekedar baca sebenarnya nggak apa-apa sih cuma kan kalau bisa dengan lulus BGP itu masih nyantol dikit-dikit lah nggak paling belas kalau ada ini nggak ada notifikasi kan ingat itu kan bagus loh. Nah, meskipun kita nggak tahu nanti apakah kita dirubah kurikulumnya yang penting kita belakang aja ini kita sekarang kita berjalan dulu aja kan ya semuanya ada guru tapi jangan sudah PN kan penting untuk kalian jalan itu. Terus selanjutnya terkait dengan kompetensi dulu waktu lokal dengan catat bukan atau file-filenya dikasih bukan tentang kompetensi guru penggerak kompetensi guru secara umum ada nggak dengan file itu? Ada yang masih ingat nggak kompetensi guru penggerak yang harus mengembangkan diri dan orang lain kemudian apa itu sebagai pemimpin pembelajaran manajemen sekolah mengembangkan sekolah itu ya kira-kira dari kompetensi itu kompetensi dari guru Nafis yang perlu dikembangkan apa yang masih perlu ditingkatkan? Kalau saya sih dari dalam diri saya yang perlu saya tingkatkan Pak. Kalau saya sendiri masih itu ilmunya. Terus untuk TIK-nya juga ya itu yang perlu saya kembangkan karena memang saya itu orang lapangan deh Pak. Kalau bermain ginian nggak telaten sebetulnya Pak saya nggak telaten. Duduk lama itu sebetulnya saya juga nggak telaten gitu kan ya. Memang dasarnya saya memang orangnya seperti itu. Jadi kalau sekarang saya masuk guru penggerak berarti saya harus belajar di situ juga. Itu yang dari saya. Kalau yang dari keluar gitu sudah ke orang lain itu yang harus saya kembangkan kolaborasi. Mungkin kolaborasi dengan teman sejawat itu juga harus saya tingkatkan. Itu untuk menambah pengalaman atau pengetahuan atau apa ya praktek yang belum saya tahu itu mungkin saya bisa menimba ilmu dari mereka itu. Terus yang lain itu kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting bagi saya karena perkembangan anak itu tidak perlu di sekolah saja. Jadi di rumah itu juga menurut saya juga penting. Jadi orang tua itu peran orang tua itu untuk meningkatkan kemampuan anak untuk menjalankan program-program di sekolah itu juga sangat penting. Sangat penting juga nih.
nanti kedepannya mungkin kalau saya sudah menemukan suatu ide, nanti mungkin perubahan itu pasti ada. Menurut saya seperti itu. Paling nggak jenengan sudah paham lah kalau manajemen sekolah, mengembangkan diri dan orang lain dari pernah nggak itu selama di sekolah itu berusaha untuk membantu teman dalam mempelajari sesuatu? Pernah. Apa contohnya? Kalau saya ya di lapangan tentunya. Selain itu kalau ada kasus-kasus anak di sini itu terutama saya yang menangani itu. Ya saya bantu kemarin itu ada kasus di kelas 4 itu ya guru kelas 4 ya tetap bersama dengan saya. Jadi saya juga harus membantu untuk menyelesaikan untuk permasalahan siswa-siswa yang bermasalah di kelas 4 kemarin itu. Masalah itu ya. Sudah jenengan kan sudah ada kemampuan lah gitu. Tapi kalau itu tadi itu dicatat kompetensi guru ada saja. Yang pertama ingin melaksanakan apa, kayak misalkan ingin mengembangkan diri dan orang lain, apa ya? Enak jenengan nanti kayak gitu kan, misalnya jenengan buat aksi nyata kan gampang. Namanya aksi nyata kan melakukan sesuatu yang nyata yang berkaitan dengan modul. Nah itu. Ya Bapak. Bu siapa? Bu Nafis, dari kita ngobrol hari ini Bu ya. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kita ngobrol hari ini? Jadi saya harus apa ya? Dari filosofi KHD itu memang harus betul-betul kita terapkan di peran nyata di anak-anak. Itu harus dari menuntun anak-anak, dari filosofi trilogi itu, dari menanam bibit-bibit untuk anak-anak itu saya itu harus harus menumbuhkan secara nyata begitu. Jadi terima kasih untuk dukungan dari Bapak BP memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Paling tidak menggugah pemikiran saya. Memang saya harus melakukan dengan nyata. Kesulitan yang paling sulit melaksanakan modul 1.1 di sekolah, paling susah itu banyak dilaksanakan apa terkait dengan apa? Terkait tentang itu ya itu menanam bibit itu Pak. Saya tertarik tapi saya kalau membayangkan sulit juga, soalnya anak-anak itu kan tidak sama. Jadi saya harus betul-betul membedakan anak ini kebutuhannya apa, anak ini kemampuannya apa. Nah berarti saya harus betul-betul menyiapkan mulai dari pikiran saya, tenaga saya, kemampuan saya, keterampilan saya dengan berbagai macam karakter anak-anak. Gitu. Itu mungkin yang sulit di situ Pak. Jadi gini, yang bibit jagung itu ya. Jadi maksud dari bibit jagung begini, kita itu sebagai guru tidak bisa mengubah anak. Misalkan anak itu ahli di bidang SD kan ya, apa dengan olahraga, dia ahli di bidang lari misalkan. Lari atletik ya, lari. Tapi jenengan ingin merubah dia biar nanti ahli di bidang catur. Nggak kuat mungkin ya. Nggak bisa. Dari situ. Biar berkembang sesuai keinginan sama kodrat zamannya. Kita hanya bisa memupuk, menghilangkan orang yang mengganggu, membersihkan lahannya anaknya, agar dituturi dengan baik, biar dia berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kita tidak bisa mengubah kodrat mereka. Itu kan dari KHD seperti itu. Yang sulit itu anak-anak yang heterogen Pak. Kita kan menampung banyak anak yang sedemikian banyaknya karakter. Nah, kita harus bisa untuk mereka gitu. Mereka yang sebegitu banyak mengajar semua kelas. Iya Pak, saya kan semua kelas Pak. Iya, maksudnya kan bukan kelas. Iya. Kalau lulusan itu? Saya D2-nya dulu UNESA, terus di transfer di UNS sini. PJK. D2-nya apa? D2-nya. Oh gitu. Waktu ibu saya D2-nya PKN. UNESA juga. Kemudian di Kediri dulu. Iya, saya di Kediri. Sambil option itu kan. Kalau saya di itu Pak, Pundi? Tepatnya Pangkatan Daerah 3
Mega itu. Karena kalau saya itu ke pos ke utara terus itu loh. Oh, daerah itu. Rejo. Di SD bisa. Ya. Kemudian S1-nya transfer di Saya kayak gitu. yang Bu Nafis rasakan di pendampingan hari ini bagaimana Bu? Alhamdulillah Pak. Dari duduk saya semakin tidak duduk. Yang penting jenengan harus santai. Kalau makanya saya ajak kenapa bukan menyepi. Kalau nanti tadi di sana jenengan mau bicara terbuka kan agak sungkan. Nah, itu nanti malah condong seperti saya wawancara, interview kerja. Beda kalau di sini kan bisa ngobrol luasa, yang penting kita tidak menjelek-jelekan institusi, kan nggak boleh kita menjelekkan kepala sekolah, apapun itu pimpinan kita nggak boleh. Ya. Untuk tindak lanjut Bu Nafis nanti modul 1.2 kan terkait dengan nilai dan peran. Itu kalau bisa jenengan harus hafal. Nah, ada yang mengatakan ilmu hafalan itu kuno. Iya benar, itu ilmu kuno. Kalau nggak hafal anak sekarang itu kan beda dengan anak dulu. Jangan disamakan. Sudah nggak hafal, nggak paham. Mana ada ceritanya nggak hafal paham. Kalau anak dulu bisa lah. Nah, anak sekarang enggak. Makanya hafal dikit-dikit harus tahu. Baru tahu nanti memahami maksudnya apa tiap kalimat itu. Jangan disamakan dengan anak dulu. Anak sekarang udah banyak godaannya. Gadget. Hilang itu nanti konsentrasinya. Kopi, HP, kan sekarang gitu sudah ada. Baik Bu, untuk pendampingan saya kira sudah cukup karena dengan saya kira sudah menguasai yaitu pesan saya dengan rinci apa inti materinya tiap modulnya tulis ketik modul. Jadi nanti waktu jenengan sampai di modul 3.3 jangan nggak mencatat catatan kecil ya Pak gitu. Jangan ulang dari awal kesel. Bahkan intinya oh iya modul 1.1 tentang ini. Nah, saya dulu itu ingat ini metode ini sudah di modul 2.3. Hampir separuh balik lagi ke awal. Saya pengen tulis simpulan itu enak. Nanti misalkan ditanya teman. Ya mohon maaf ya, kita kan nggak tahu ya di sekolah itu ada yang suka dengan kita. Pasti Pak. Itu kodrat. Kita tidak bisa memaksa orang itu suka dengan kita, nggak bisa. Nggak ada tanya kepada kita. Artinya ini enggak gitu loh. Sebenarnya grup penggerak kita salah satunya untuk antisipasi itu. Karena itu adalah salah satu bentuk, salah satu wujud profesional kita bisa menjelaskan. Apa tujuan daya nih? Oh ya wah susah gitu kan. Beda kalau jangan tahu, ditulis ditempel, harus dibaca. Kamu jangan kalau ada catatan diambil longgar, ngomong anak bersama suami itu dia ada catatan kecil kan. Maka tadi dia bawa apa aja kalau ada catatan kecil jenengan apa, kalau mengajar maksudnya ya mungkin kesulitan ngajar di kelas apa. Oh saya susah itu menangani anak yang punya karakter ini Pak. Kayak soban, munyer, karena suka kayak soban dia meneng. Ada catatan-catatan itu diperlukan oleh seorang. Kalau catatan seperti itu sih ada Pak, cuman tulisannya nggak karuan Pak. Pada waktu dari kan langsung segini, nggak sampai masih belum terlanjur dengan fokuskan dokumen fokuskan ini tentang misalkan habis apa luka satu nanti apa yang dengan jawabannya baru ditulis disendirikan. Enak di akhir itu bukan buat saya buat jenengan. Kan kayak buah silima mahkamah jenengan lulus berat kan. Ada teman tanya misalkan kita nggak tahu ya katanya guguran kan biayanya banyak besar. Ada juga teman mau jenengan guguran katanya ya dites dan nggak bisa kan jenengan sendiri yang malu. Kepala sekolah jenengan sendiri yang malu. Kenapa? Karena lupa. Beda dengan meskipun ditanya kan ada catatan kecil kan pede. Oh ini Pak tentang ini nah. Nanti wah itu jenengan profesional tahu ini harus ditata dengan baik. Oke, itu aja Bu Nafis, terima kasih. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf merepotkan jenengan. Malah sopan.